Halo semua, welcome back to my channel Pohon Besar Finance. Topik kita hari ini adalah right issue dari Bank Kapital Indonesia (TBK). Seperti kalian tahu, tahun lalu dan tahun ini itu benar-benar tahun dari Bank Digital di Indonesia. Dan Bank Kapital itu salah satu dari bank yang ingin mengubah dirinya menjadi bank digital. Ayo kita cek beberapa facts dari bank ini. Satu, Bank Kapital itu adalah bank buku 2 dengan modal inti di bawah 2 triliun. Bank ini didirikan tahun 1989. Bank ini adalah bank untuk korporasi dan juga bank untuk retail. Produk-produknya, 1. Produk simpanan, 2. Produk pembiayaan, dan 3. Layanan jasa. Saya rasa produk simpanan dan produk pembiayaan nggak perlu saya jelaskan lagi. Dan kalau jasa-jasa bisa apa aja sih yang kita dapatkan dari bank ini? 1. Contohnya kalian bisa menyewa safe deposit bank ini bisa membantu kalian dalam pembayaran ekspor import, remittance berarti transfer uang ke luar negeri. Bank ini juga melakukan jual beli valuta asing. Bank ini credit card contohnya dan lain-lain ya. Dan dalam proses menjadi bank digital, bank ini banyak invest di internet banking dan juga di mobile banking. Contohnya, bank ini sudah mempunyai namanya Capital Mobile aplikasi ya, di mana kalian bisa melakukan transaksi-transaksi umumnya di suatu bank, dan kalian juga bisa contohnya transfer uang ke GoPay kalian, OVO kalian, dan lain-lain. Kalian juga bisa membayar iuran. Dan poin penting dalam menjadi bank digital ada satu peraturan dari OJK yang mengenai modal inti. Modal inti dari satu bank digital, bukan bank baru didirikan ya, sampai akhir tahun 2021 itu harus 2 triliun dan sampai akhir 2022 harus berjumlah 3 triliun. Oleh karena itu, Bank Kapital akan melakukan right issue. Berikutnya, tanggal-tanggal penting dari rights issue ini buat retail investor. 1. Tanggal CAM. Ini adalah tanggal terakhir di mana kita sudah harus memiliki saham Bank Kapital supaya kita itu berhak untuk memperoleh rights secara cuma-cuma. Rights itu nantinya bisa seperti saham kalian perjualbelikan atau rights ini bisa kalian gunakan untuk menebus saham baru. Tanggal berikutnya adalah tanggal X. Tanggal X, jika kalian baru memiliki saham Bank Kapital pada hari ini, kalian itu tidak berhak untuk memperoleh rights secara cuma-cuma. Berikutnya, pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal ini, rights akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang sudah memiliki saham Bank Kapital setelah-telatnya pada tanggal 18 Oktober. Jadi, pemilik saham kapital setelah tanggal ini tidak berhak untuk memperoleh rights secara cuma-cuma. Berikutnya, periode perdagangan HMETD. Di periode ini, kalian bisa memperdagangkan rights kalian seperti saham pada umumnya, atau kalian bisa menggunakan rights ini untuk menebus saham baru, atau kalian bahkan bisa memberi rights lebih banyak lagi supaya kalian bisa menebus lebih banyak lagi saham baru. Berikutnya, periode distribusi saham hasil HMETD. Pada periode ini, saham baru akan mulai didistribusikan. Berikutnya, poin-poin penting dari Bank Kapital. Bank Kapital berencana untuk mengubah dirinya lebih menjadi bank retail. Pada saat ini komposisi bank korporasi itu sekitar 90%, dan Bank Kapital berencana untuk mengubah atau berencana nantinya itu bank retail sekitar 90% dan hanya 10% bank korporasi. Poin kedua, yang penting, pengumpulan dana dari pihak ketiga nantinya harus lebih bertumpu ke deposito untuk meningkatkan likuiditas bank. Dan ini benarnya bagi profitabilitas dari bank itu lebih buruk ya, karena seperti kita tahu deposito itu bunganya dari bank ke nasabah lebih tinggi daripada bunga buku tabungan dan giro. Fundamental dari bank ini, total aset meningkat dari tahun ke tahun. Ini bagus. Kredit yang diberikan meningkat sampai tahun 2019 dan turun di tahun 2020 dikarenakan perusahaan-perusahaan lebih sedikit berinvestasi dan bank-bank lebih selektif memberikan kredit karena ingin menjaga supaya kredit macet itu tidak meningkat. Cadangan kerugian penurunan nilai ini penting karena ini bisa mempengaruhi laba.
di tahun 2019 dikarenakan kredit macet itu cukup tinggi, cadangan kerugian penurunan nilai ini cukup tinggi ya. Di tahun 2020 bisa diturunkan lagi biarpun masih lebih tinggi dibanding 2018. Pendapatan bunga bersih menurun di tahun 2019, sebelumnya sampai tahun 2018 selalu meningkat, dan ini menurunnya karena jumlah kredit macet yang tinggi. Di tahun 2020, pendapatan bunga bersih menurun jauh lagi dikarenakan jumlah kredit yang diberikan semakin sedikit, dan jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk deposito yang tinggi. Seperti kalian tahu, deposito itu punya bunga yang cukup tinggi dibandingkan tabungan dan giro. Pendapatan selain bunga, ini juga poin penting banget bagi bank kapital yang bagi saya bagus banget ya. Satu, nilainya cukup tinggi, dan bank kapital itu bisa meningkatkan pendapatan selain bunga dari tahun 2018 ke tahun 2020 sekitar 100% peningkatannya ya, dari 150 sampai sekitar 300. Oh, sorry. Laba bersih di tahun 2018 masih di atas 100 miliar, menurun ke 15 miliar di tahun 2019 dikarenakan salah satunya jumlah kredit macet yang tinggi dan cadangan kerugian penurunan nilai yang tinggi. Seperti saya bilang, ini mempengaruhi laba. Ya. Return on equity dari bank kapital itu sampai tahun 2018 selalu di antara 7,5% sampai 8,5%. 2019 menurun dikarenakan labanya itu menurun, dan 2020 seiring dengan meningkatnya lagi laba meningkat lagi. Net interest margin biasanya tuh selalu di antara 4,5%, sekitar 4,5% sampai 2019 itu menurun dikarenakan banyaknya kredit macet. 2020 menurun lebih jauh lagi dikarenakan jumlah kredit yang diberikan lebih rendah dan jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk deposito yang tinggi. BOPO, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, ini rasio yang bisa kita pakai untuk menilai berapa efisiennya satu bank itu bekerja. Dan sejak 2 tahun, rasio ini berada di sekitar 98-99% di bank kapital. Dan rasio ini terlalu tinggi di bank kapital dibanding-bandingkan dengan bank-bank buku 2 lainnya. Ya, jadi bisa dibilang bank ini amat sangat tidak efisien. Ya. Jumlah rasio liabilitas terhadap jumlah aset berada sekitar 90%. Ya, ini bisa dibilang normal dibandingkan dengan bank-bank buku 2 lainnya. Rasio kredit bermasalah bruto, seperti saya bilang, meningkat di tahun 2019, dan yang kredit bermasalah ini ditutup bukunya di tahun 2019, sehingga kredit bermasalah di tahun 2020 bisa dibilang hampir 0%. Rasio yang penting berikutnya adalah loan to deposit ratio. Biasanya sehatnya itu di antara 80-90%, sedangkan di bank kapital itu selalu di antara 50-60%. Dan turun lagi di tahun 2020 ya ke 40%. Ini berarti bank tidak menggunakan sepenuhnya potensial yang dia punya untuk menghasilkan pendapatan. Ya, seperti saya bilang, yang sehatnya 80-90%. Rasio yang penting berikutnya adalah CAR ini harus lebih dari 10%. Dan ini selalu berada di atas 10%, ya ini oke. Oke, kesimpulan. Poin-poin positif yang ada di bank ini. Poin nomor 1, peraturan baru dari OJK yang mulai dari tahun ini, di mana sistem buku itu diganti dengan sistem KBMI. Jadi kelompok bank berdasarkan modal inti ya. Dengan sistem baru ini, dengan peraturan baru ini, jadi bank-bank dengan modal inti yang tidak terlalu besar itu akan punya kemungkinan atau akan diizinkan untuk membuat kegiatan usaha baru, asalkan mereka itu punya manajemen risiko yang baik. Ya, jadi dengan peraturan baru ini, bank-bank kecil itu punya kesempatan lebih besar untuk namanya berkembang. Poin kedua yang baik itu, oke. Tapi poin nomor 1 ini berlaku bagi semua bank ya, bukan cuma untuk bank kapital doang. Jadi ya positif tapi bagi semua bank. Poin kedua, modal inti yang akan tambah besar. Ya, dengan
right issue ini gitu ya. Jadi bank itu bakal punya kemungkinan lebih banyak untuk ekspansi usaha. Poin ketiga yang positif, fee-based income yang tinggi dan dikombinasikan dengan pendapatan bunga yang masih akan naik. Karena ekonomi itu bakal membaik, berarti jumlah kredit yang diberikan sama bank itu bisa naik lagi. Ya, jadi income-nya itu masih akan meningkat, itu akan membuat price earning ratio-nya akan lebih turun ya. Pertanyaannya, apakah fee-based income ini bisa dipertahankan setinggi ini atau masih bisa dinaikkan ya poinnya. Poin keempat, direksi memutuskan untuk lebih mengarahkan bank ini menjadi bank retail dan lebih sedikit menjadi bank korporasi ya. Apakah ini bakal punya efek yang positif bagi bank ini? Harusnya kalau manajemen direksi dari bank ini memutuskan seperti itu, berarti mereka punya pengalaman ya, atau informasi lebih dari saya, jadi harusnya ini positif ya. Tapi berapa positifnya only time can tell ya. Oke, berikutnya negatif points dari bank ini. Ya, satu, profitabilitasnya itu yang biasa aja, hanya net profit margin itu hanya sekitar 7% di keadaan ekonomi normal. Dana pihak ketiga sekarang tuh lebih bertumpu ke deposito untuk menjaga likuiditas bank, berarti nggak tahu ini bakal berapa lama seperti ini ya. Kalau ini seperti ini terus, berarti biaya bunganya tuh bakal tambah tinggi, itu udah bakal negatif bagi pendapatan bunga ya. Oke. Terus ketiga, loan to deposit ratio-nya yang selalu rendah antara 50-60%, di mana idealnya tuh 80-90% ya. Jadi bank ini kurang memanfaatkan potensinya untuk membuat pendapatan yang lebih gitu ya. Poin keempat, rasio BOPO, ini rasio yang bisa kita gunakan untuk menilai efisien atau tidaknya satu bank itu bekerja, di mana rasionya ini di bank kapital tuh amat sangat tinggi, jauh di atas bank-bank buku 2 lainnya. Jadi bank ini amat sangat tidak efisien. Ya. Poin kelima, bank kapital sebagai bank digital tidak memiliki ekosistem sendiri yang bisa membuat bank ini diuntungkan secara signifikan. Oke. Jadi bagi saya ini, apakah bank ini bank yang pantas diinvestasi? Bagi saya enggak, ya. Pasti ada investasi-investasi lainnya di mana lebih jelas gitu bagaimana satu perseroan itu akan berkembang gitu. Sedangkan di bank ini kayaknya nggak ada poin yang membedakan dia jauh dari bank-bank lainnya ya. Jadi saya sarankan ya, atau kalau saya itu belum invest di perusahaan ini dan saya nggak bakal invest di perusahaan ini ya. Bagi orang yang sudah invest perusahaan ini, apakah dia harus ikut right issue ini? Itu harus diputuskan masing-masing ya. Karena dengan right issue ini berarti harga sahamnya itu bakal jatuh jauh sekali ya. Kalau Anda tidak ikut right issue ini, ya floating loss Anda itu bakal tinggi gitu ya. Dan mungkin waktu untuk recover-nya lagi mungkin akan agak lama ya. Oke, jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian akan ikut right issue dari bank ini? Tulis komen kalian, like kalau kalian suka dengan konten saya ini dan subscribe. Oh ya, opini saya itu semuanya berdasarkan pandangan sebagai value investor ya, bukan jadi kalau tiba-tiba bulan depan nanti ada apa sih Shopee atau Amazon tiba-tiba memutuskan untuk melakukan kooperasi dengan bank kapital, itu saya tidak bisa tahu. Dan ya seperti saya bilang, ini pandangan saya sebagai value investor. Oke. Thank you banget untuk nonton video saya ini, and I hope I see you guys again in my next video. Yeah, thank you. Bye.